Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita di wilayah Jombang Selatan, lebih tepatnya Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, di mana belusuan sejarah kali ini kita akan membahas yang lain daripada yang lain. Sesuatu yang dianggap tabu bagi masyarakat umumnya, namun kali ini sudah ada sejak zaman era Majapahit di salah satu komplek percandian di wilayah Jombang. Simbol ritual podo penake melintas ruang dan waktu, tumbuh berkembang dan berkelanjutan di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di berbagai daerah di Nusantara semenjak masa prasejarah Hindu-Buddha dan awal perkembangan Islam. Bahkan hingga kini tradisi ritual ini masih terus berlanjut di banyak tempat. Ritual podo penake merupakan suatu pertanda budaya, baik berwujud ikonik ataupun simbolik, memiliki makna terkait dengan kesuburan, yakni kesuburan manusia, binatang maupun tanaman. Simbol ritual podo penake salah satunya ada di salah satu candi Rimbi yang berada di Bareng, Kabupaten Jombang. Saat ini kita sudah ada di depan area candi Rimbi dan kita melihat-lihat dari luar bangunan sebuah candi. Nah, mari kita masuk ke area candi dan melihat-lihat di manakah simbol-simbol podo penake yang tertulis, terukir dan tergambar di area candi ini. Seakan memasuki era abad 12 hingga abad 15, yaitu pada zaman Majapahit, kita akan disambut oleh manusia raksasa atau yang kita sebut dengan Buto. Namun bahasa arkeolognya ini disebut Kala, yaitu seorang tokoh yang menyimbolkan tolak balak terhadap energi negatif. Nah, ini kita sudah menemukan relief ritual podo penake sebelumnya, yaitu harus melakukan hal bersih-bersih badan dahulu supaya wangi dan tidak bau badan. Setelah badan bersih, maka hal kedua adalah langsung melakukan ritual podo penake sesama pasangannya seperti gambar yang terlihat ini. Setelah melakukan ritual podo penake, maka hasilnya adalah buah hati yang kita sayangi dan kita cintai sebagai penerus diri kita. Sebagai simbol atau ikon yang mempresentasikan makna kesuburan, baik dalam bentuk arca, relief candi, ataupun ungkapan tekstual,
kehadirannya di dalam sosial budaya Jawa masa lalu dimaksudkan untuk menopang fungsi penyubur. Ritual podo penake dalam konteks religius tertentu diyakini sebagai benda dan perbuatan suci yang dipuja dan dilakukan dalam suatu ritus, yakni ritus kesuburan, di mana ritual podo penake merupakan puncak dari kehidupan yang kita cari selama ini di dunia ini. Bahkan sampai terbentuk sinkretisme, yaitu Bhairawa Tantra atau dari Siwa Buddha yang berfungsi untuk menjaga kewibawaan penguasa era Majapahit. Bahkan sebagai simbol kemakmuran seperti pengharapan agar hujan turun, hasil panen melimpah, ternak berkembang, atau dimaksudkan untuk pertahanan secara magik. Menurut para pengikutnya, pencerahan bisa diraih melalui sebuah kejenuhan total terhadap kenikmatan duniawi. Tujuan ini secara penuh memanjakan kenikmatan hidup dengan tanpa mengenal kekangan moral, dengan puncaknya adalah untuk melenyapkan segala hasrat terhadap semua kenikmatan itu. Baik dari sudut religius maupun dari sudut sebaliknya, yaitu sekte, ritual podo penake merupakan puncak dari kehidupan manusia. Akhirnya simbol-simbol yang ada di Candi Rimbi terungkap, yaitu ritual podo penake sejak zaman Kerajaan Majapahit dalam kekuasaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Candi Rimbi ini ditemukan oleh peneliti flora dan fauna yaitu Alfred Russel Wallacea pada abad ke-19 yang sekarang ini kita sebut atau kita kenal dengan ekspedisi Wallacea. Saat ditemukan, bangunan candi tidak lagi utuh, tetapi masih menyisakan beberapa komponen yang jelas menunjukkan ciri bangunan suci Kerajaan Majapahit. Berdasarkan kondisi geografis, letak Candi Rimbi diduga runtuh karena letusan gunung api atau gempa dari pegunungan Anjasmara yang kala itu aktif. Bagian Candi Rimbi yang tersisa saat ini adalah kaki candi yang bertingkat 3 dan tubuh candi berupa dinding sisi utara saja. Di depan candi terdapat kepala kala dan sepasang dinding pengapit tangga naik ke tubuh candi. Kondisi tangga tersusun cukup baik sebagai penghubung antara permukaan tanah dengan ruang di dalam candi yang dulu menjadi tempat arca Parwati yang kini ada di Museum Nasional.
Selain itu, beberapa ahli menduga bahwa Candi Rimbi juga menjadi tempat pendarmaan atau lokasi penyimpanan abu jenazah Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Catatan sejarah mengenai Candi Rimbi sangat minim, dan penanda waktu pembuatan bangunan ini juga tidak ditemukan. Padahal candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit biasanya memiliki pahatan angka atau inskripsi pada ambang pintunya sebagai penanda tahun pembuatannya. Penyebutan Candi Rimbi ini terinspirasi dari tokoh wayang, yakni Dewi Arimbi, yang tidak lain tidaklah bukan adalah ibu dari Gatotkaca sekaligus istri dari Bima. Namun tak jauh dari desa Pulau Asri ini terdapat sebuah desa, yaitu Desa Arimbi. Kemungkinan desa ini dulunya termasuk wilayah administratif Desa Arimbi. Nah, untuk lebih jelas dan gamblangnya, kita coba tanya kepada juru pelihara Candi Rimbi ini tentang sisi lain yang ada di candi ini. Sejarahnya Candi Rimbi ini gimana, Pak? Pelataran Candi Rimbi terdapat kuburan Dewi Rimbi. Apa? Dengar ya ini. Nggih, suara knalpot. Di sebelah barat Candi Rimbi terdapat kuburan Dewi Rimbi. Candi Rimbi mempunyai ruang tempat arca Parwati. Arcanya sekarang berada di Museum Nasional Jakarta, yang melukiskan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Ratu Majapahit, yang memerintah pada tahun 1329 sampai 1350 Masehi, abad ke-14. Ya cuma itu. Berarti ini era Majapahit ya, Pak? Majapahit. Bukan Medang. Nah, Ini bercorak Hindu ya, Pak ya? Hindu. Nah, nama Bapak siapa? Bapak Suparno, Bapak Suparno, juru pelihara pelihara Candi Rimbi.